Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunung Mahameru dengan NIM 141062227 akan memulai presentasi pada mata kuliah MPK Kuantitatif tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang telah saya buat pada mata kuliah kuantitatif. Baik, sekarang saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada judul penelitian yang saya ambil. Judul penelitiannya adalah pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi Trevo oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di sini ada semacam overview dari isi paper yang telah saya buat. Di sini ada bab 1, bab 2, hingga bab 3. Bab pertama, yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri atas teori, kajian terdahulu, model penelitian, dan hipotesis. Dan yang terakhir, bab ketiga, yaitu metode penelitian. Terdiri atas paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, teknik analisis data, uji hipotesis, dan konsep dan operasional variabel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Dan ini akan saya bacakan. Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya platform media baru telah merevolusi cara perusahaan mengiklankan produk dan layanan mereka. Dengan munculnya iklan digital, perusahaan memiliki akses ke audiens yang luas untuk memamerkan produk dan layanan mereka kepada konsumen potensial dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Tak heran jika konsumen semakin terekspos dengan banyaknya iklan melalui berbagai platform media tradisional maupun digital. Sekitar setengah dari konten di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram terdiri dari iklan. Iklan ini berasal dari berbagai produk dan layanan, antara lain termasuk mobil, peralatan, barang perawatan pribadi, dan produk pembersih. Pengiklan spesialis hubungan masyarakat dan profesional lainnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan penawaran mereka. Selain itu, platform media sosial sendiri juga berkontribusi dalam upaya persuasi, baik melalui promosi kualitas platform maupun produk afiliasinya. Oke, ke slide selanjutnya. Ini akan saya bacakan lagi. Periklanan adalah komponen penting dari lanskap pemasaran. Berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan dan menjual produk, layanan, atau ide melalui penyebaran informasi persuasif di berbagai saluran. Kekuatan periklanan terletak pada kemampuannya untuk meyakinkan konsumen tentang nilai dan manfaat dari suatu produk atau jasa tertentu. Strategi pemasaran sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, dan periklanan merupakan bentuk komunikasi yang berbeda yang melayani fungsi pemasaran yang penting. Agar berhasil dalam melaksanakan inisiatif pemasaran, kegiatan periklanan harus bertujuan untuk mencapai lebih dari sekedar menyebarkan informasi kepada publik. Iklan harus dibuat sedemikian rupa untuk membujuk masyarakat umum agar menyelaraskan perilaku mereka dengan strategi pemasaran perusahaan, sehingga mendorong penjualan dan menghasilkan keuntungan. Baik, ini akan saya bacakan kembali. Tujuan periklanan adalah untuk memandu konsumen untuk membeli produk yang telah dirancang dan diposisikan oleh Departemen Pemasaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli. Intinya, periklanan harus mampu mempengaruhi pilihan dan pengambilan keputusan konsumen. Periklanan berfungsi untuk tidak hanya untuk mempengaruhi konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman dan pengenalan merek tertentu.
Melalui kampanye iklan bertarget, sebuah merek dapat membangun citra jangka panjang dan menjangkau pelanggan potensial terlepas dari jarak geografis. Pemasar tidak boleh mengabaikan peran penting yang dimainkan iklan dalam menyebarkan pesan dan informasi tentang suatu merek kepada konsumen. Sebagai sarana komunikasi yang efektif, periklanan memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk persepsi konsumen dan mendorong penjualan. Selanjutnya, lanskap periklanan telah mengalami perubahan signifikan selama bertahun-tahun dengan munculnya platform media baru, khususnya di ranah berbagi video. Dengan pertumbuhan dan evolusi internet, platform seperti YouTube telah muncul sebagai pemain utama dalam industri periklanan. YouTube telah menjadi bagian lanskap media modern yang ada di mana-mana, menawarkan beragam konten video termasuk berita, pendidikan, hiburan, dan tentu saja periklanan. Platform ini telah menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia dan memberi periklanan audiens yang sangat bertarget dan terlibat. Ketika internet terus berkembang, kemungkinan besar platform berbagi video baru akan muncul, memberi pengiklan lebih banyak peluang untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens target mereka. Selanjutnya, munculnya platform media berbagi video baru seperti YouTube berdampak besar pada industri periklanan, terutama dalam hal cara orang mengkonsumsi dan terlibat dengan konten iklan. Di era internet, konten video telah menjadi format pilihan bagi banyak konsumen yang tertarik pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan dan informasi secara dinamis dan menarik. Tidak seperti bentuk pengiklanan tradisional seperti iklan cetak, konten video memungkinkan pengiklan memanfaatkan emosi, imajinasi, dan indera konsumen menjadikannya alat yang sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Akibatnya, strategi pengiklanan semakin mengandalkan konten video sebagai sarana untuk menjangkau dan melibatkan audiens target. Popularitas konten video telah menyebabkan meningkatnya permintaan iklan berkualitas tinggi, kreatif, dan menghibur yang memanfaatkan berbagai kemampuan video untuk menyampaikan pesan yang beresonansi dengan konsumen. Iklan yang sering ditampilkan di YouTube adalah Trevo, sebuah perusahaan teknologi transportasi asal Malaysia yang mengoperasikan platform persewaan mobil peer-to-peer melalui media online dan aplikasi seluler, yang memungkinkan penggunanya untuk dapat menyewa mobil atau menawarkan kendaraan mereka sendiri untuk disewa. Diluncurkan di Indonesia pada bulan November 2020, aplikasi ini memungkinkan penggunanya atau penyewa mobil memesan kendaraan dengan mudah dari lokasi manapun, kapanpun. Menurut Renat Kasali, guru besar Universitas Indonesia, kemajuan perikanan media online dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat. Aplikasi sewa mobil online seperti Trevo dianggap perlu di Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah penduduk yang semakin banyak yang lebih memilih untuk menyewa mobil untuk berbagai keperluan seperti perjalanan, bisnis, atau kegiatan sehari-hari. Selain itu, platform persewaan mobil online menawarkan lebih banyak kemudahan dan fleksibilitas, memungkinkan konsumen memesan dan menyewa mobil dengan cepat dan mudah melalui aplikasi seluler, tanpa perlu mengunjungi kantor persewaan secara fisik. Terakhir, platform persewaan mobil online memberikan kesempatan bagi pemilik mobil untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan menawarkan mobil mereka untuk disewakan, terutama pada masa menganggur. Faktor-faktor ini berkontribusi pada popularitas aplikasi rental mobil online seperti Trevo di Indonesia. Trevo mengumumkan inisiasi pendaftaran host untuk wilayah Jabodetabek pada tanggal 4 Desember 2020, seperti yang dikonfirmasi oleh penyataan perusahaan. Sejak diumumkan, Trevo telah secara efektif menggunakan beberapa kampanye iklan di berbagai platform media dan televisi yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap ekspansi pesatnya, menjadikannya sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Jakarta. Selanjutnya, mengingat percepatan pertumbuhan penduduk Jakarta saat ini, ada kecenderungan nyata di antara penduduknya untuk memanfaatkan Trevo sebagai platform persewaan mobil online pilihan. Publik umumnya menerima informasi mengenai layanan Trevo melalui kampanye promosi dan iklan yang disebarkan melalui banyak saluran media, termasuk media tradisional dan digital. Peneliti studi ini mempersempit fokusnya pada analisis media digital, khususnya platform YouTube.
Nah, masalah muncul ketika peneliti melihat jumlah total penonton pada kanal YouTube Trevo Indonesia. Tercatat hingga 8 April 2023, kanal YouTube Trevo Indonesia memiliki jumlah total penonton sebanyak 38.15.045 juta penonton. Angka tersebut merupakan angka yang relatif besar bila dibandingkan dengan jumlah pengguna aplikasi Trevo yang berada di kisaran 1 juta pengguna di Google Play Store pada tanggal 8 April 2023. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan akan kesadaran merek Trevo yang ditimbulkan oleh paparan iklan Trevo pada konten YouTube dengan minat penggunaan aplikasi Trevo di Indonesia. Berangkat dari pemaparan kontekstual yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti menyatakan minat untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi Trevo oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Alasan peneliti memilih mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah karena mahasiswa berafiliasi dengan Universitas Negeri Jakarta menunjukkan tingkat penggunaan gawai yang tinggi, aktif menggunakan aplikasi YouTube, dan menunjukkan kesadaran akan merek Trevo. Rumusan masalah. Melihat ketidakseimbangan jumlah penonton iklan Trevo pada konten YouTube dengan jumlah pengguna Trevo di Google Play Store, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu apakah ada pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai jasa sewa mobil online. Tujuan penelitian. Tujuan, dalam setiap penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu selalu ada tujuan yang dikejar. Melihat ketidakseimbangan antara exposure iklan Trevo pada konten YouTube dengan minat penggunaan aplikasi Trevo, penelitian ini telah menetapkan tujuan berikut, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai sarana jasa sewa mobil online. Di sini ada manfaat penelitian secara akademik. Yang pertama adalah hasil yang diantisipasi dari penelitian ini siap untuk menghasilkan dampak yang konstruktif pada jurusan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Yang nomor dua, sebagai sumber berharga bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama. Yang ketiga, persyaratan bagi pemenuhan tugas mata kuliah MPK Kuantitatif Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah manfaat penelitian praktis, yaitu dari sudut pandang praktis, penelitian ini bermanfaat agar dapat meningkatkan pemahaman saat ini tentang dampak iklan di konten YouTube pada kehidupan sehari-hari individu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk minum terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke landasan teori, teman-teman. Jadi, pada landasan teori, kita masuk ke subbab pertama, yaitu teori. Teori. Tujuan utama penyelidikan ilmiah adalah untuk mengembangkan teori-teori yang memberikan penjelasan yang cermat tentang fenomena alam, memungkinkan prediksi yang akurat tentang kejadiannya. Begitu sebuah teori mengalami eksperimen yang ketat dan telah menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diverifikasi, ia memperoleh status teori ilmiah yang valid. Sesuai dengan ini, Kerlinger berpendapat bahwa tujuan utama penyelidikan ilmiah adalah untuk melahirkan teori yang merangkum seperangkat konstruksi, definisi, dan proposisi yang koheren yang menawarkan perspektif fenomena terstruktur dengan menguraikan hubungan antara variabel, sehingga menjelaskan dan memprediksi fenomena seperti itu. Minat. Sekarang kita masuk ke bagian subbab minat. Langkah awal keberhasilan komunikasi pemasaran adalah pertama-tama menarik perhatian audiens yang diikuti dengan upaya membangkitkan minat. Menurut Slameto, minat dapat digambarkan sebagai kesukaan atau ketertarikan terhadap suatu objek atau kegiatan tertentu tanpa adanya pengaruh dari luar. Pada hakikatnya, minat menandakan diterimanya suatu hubungan antara diri sendiri dengan lingkungan luar, dengan ikatan yang lebih kuat dan erat yang mengarah pada minat yang lebih besar. Dewa Ketut Soekardi mendefinisikan minat sebagai suatu kesukaan atau kesenangan yang berasal dari suatu objek atau aktivitas tertentu, dengan inventarisasi minat individu yang menunjukkan kecenderungannya terhadap berbagai orang, objek, atau aktivitas. Oke, selanjutnya masuk ke dalam iklan berbentuk video. Iklan berbentuk video yang muncul sesudah, sebelum, atau saat sebuah konten video sedang diakses.
Pengunjung sebuah website atau penonton yang sedang menonton sebuah video secara online menghadapi berbagai format dari online video ads dengan pre-roll ads menjadi yang paling sering digunakan. Online video ads dapat ditemukan ketika penonton sedang streaming sebuah video online. Streaming video secara online yang menyaksikan berbagai program seperti acara televisi, film layar lebar, hingga unggahan video pribadi dapat diakses secara bebas melalui internet dari tablet dan smartphone. YouTube merupakan sebuah alat untuk video sharing dengan tujuan agar pengguna dapat menggugah semua video serta menyaksikan video yang berasal dari pengguna lain. YouTube advertising merupakan format dari online video advertising yang baru dan sedang dikembangkan. Memiliki karakteristik TV dan media sosial serta berbeda dengan format beriklan tradisional. YouTube menampilkan berbagai tipe video yang memungkinkan sebuah brand untuk ditampilkan lebih menonjol, tetapi pelanggan susah untuk mengingat kembali informasi produk yang diiklankan, sehingga produk brand jadi esensial. Nah, kita masuk ke Usage and Gamification Theory dan Advertising Value. Dalam melihat bagaimana konsumen bereaksi terhadap iklan, terdapat teori yang berkaitan dengan yaitu Usage and Gratification Theory. UNG teori dikembangkan oleh J.G. Bamber dan Elihu Katz tahun 1974. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan telah berhasil memberikan pemahaman tentang motivasi konsumen dan perhatian terhadap konteks media tradisional seperti radio dan televisi. Menurut Tukove, studi tentang advertising value telah menunjukkan bagaimana iklan bekerja dan faktor apa yang menentukan nilai dan iklan dari perspektif konsumen. Pada model studi Duchovny, faktor kognitif dan faktor afektif menjadi prediktor dalam advertising value. Faktor kognitif berupa persepsi, informativeness, dan credibility. Ada konsensus bahwa sebagian besar dari dimensi penting dan kuat dari teori meliputi entertainment, informativeness, dan irritation. Berikut adalah penjelasan dari setiap dimensi dari teori UNG. A. Informativeness. Informativeness dalam sebuah iklan ya teman-teman ya itu adalah sebuah pesan. Jadi kontennya itu informatif atau enggak. Nah, itu dikasih tahu tuh di situ tuh dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan. Jadi iklan ini memberikan informasi yang relevan mengenai produk gitu. Secara lengkap ya teman-teman ya. Nah, hal ini berarti semakin informatif sebuah iklan, maka tingkat advertising value yang dipandang oleh pelanggan menjadi lebih baik. Nah, tujuan sebuah iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai produk yang diiklankan, maka dari itu informasi yang disampaikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh konsumen dengan mudah. Nah, Dugovol ini dia juga ngejelasin kalau misalnya informativeness adalah sebuah kemampuan sebuah iklan untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk serta alternatif sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan saat membeli produk tersebut. Media sosial menyediakan format yang mendukung dalam beriklan sehingga informasi sebuah produk dalam iklan menjadi lebih lengkap. Nah, B credibility. Nah, ini kredibilitas ya teman-teman. Jadi misalnya merujuk pada persepsi konsumen akan seberapa benar dan seberapa terpercaya sebuah iklan secara umum. Dan ini ada penjelasannya kayak misalnya ketika pesanan informasi dari sebuah iklan dipercaya oleh pelanggan, maka pelanggan akan lebih memperhatikan iklan tersebut. Credibility dalam iklan memberikan dampak positif secara langsung terhadap evaluasi dari pelanggan. Iklan hasilistis dalam memasarkan barangnya. Jika sebuah iklan memberikan keterangan pada suatu produk dengan penjelasan yang bersifat hiperbola, maka akan memberikan kesan yang buruk ketika produk tersebut tidak seperti apa yang dikatakan oleh iklan. Ketiga, entertainment. Untuk entertainment menandakan keahlian sebuah iklan dalam memenuhi kebutuhan emosional dan estetika konsumen. Menurut Lee dan Choi, entertainment menjadi hal yang diiklankan dan bukan produk yang dijual. Memberikan indikasi kemungkinan sebuah iklan terbentuk beserta ketertarikan pelanggan karena faktor entertainment. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, untuk irritation di sini adalah ketika iklan yang menggunakan teknik menyebalkan dan terlalu memaksa pelanggan untuk membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Kemungkinan kecil pelanggan memandang iklan tersebut dengan respon yang baik. Nah, selanjutnya ini ada definisi minat. Nah, selanjutnya di sini ada teori AIDA. Nah, menurut Effendi, pada tahun 2010 dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, AIDA adalah akronim dari kata-kata attention, interest, desire, and decision, and also action. Berikut tahap-tahap teori AIDA terkait dengan penelitian ini.
Nomor satu, attention. Attention, dalam tahap ini, konsumen mempunyai perhatian terhadap suatu produk. Ya, minat yaitu sesuatu keinginan yang kuat atau kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Dalam attention ini, seorang pemasar haruslah mampu membuat sebuah media informasi agar mengandung daya tarik bagi konsumen. Dua, interest. Kemudian konsumen merasa tertarik dan berusaha untuk memahami apakah produk itu berguna terhadap konsumen tersebut. Ketiga, desire. Tahapan di mana konsumen menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Hasrat yaitu suatu keinginan yang amat sangat untuk menggunakan produk akibat tetapan dari iklan. Nah, pada tahap ini pemasar itu sudah berhasil menciptakan kebutuhan dan pembeli. Sejumlah yang pembeli sudah mulai goyah dan emosinya mulai tersentuh. Decision merupakan tahap di mana konsumen mengambil keputusan untuk melakukan pemasaran produk yang diinginkan. Kelima, action merupakan suatu tindakan yang diambil oleh untuk membeli atau tidak membeli produk tersebut, gitu. Sekarang kita masuk ke dalam kajian terdahulu, teman-teman. Sebelum itu saya izin minum terlebih dahulu ya. Baik, pada kajian terdahulu, pertama ini adalah kajian dari Arif pertama, Rosita Anggreni, yaitu di Jurnal Intercommunity, Journal of Communication Empowerment, volume 1, nomor 1, 2019. Pengaruh YouTube advertising terhadap respons konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh YouTube advertising terhadap respons konsumen. Teori yang digunakan adalah teori advertising value, informativeness, credibility, entertainment, dan irritation, dan teori respons konsumen, awareness, knowledge, liking, preference, conviction, purchase. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan metode penelitian survei dengan jenis penelitian eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 344 orang, adalah mahasiswa STIKOM, interstudi tahun angkatan 2016 hingga 2017. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin berjumlah 100 orang responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pernyataan tertutup, observasi, kepustakaan, dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengolahan data secara SPSS, analisis data dengan rumus statistik, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini adalah pengaruh antara YouTube advertising terhadap respons konsumen menunjukkan hasil yang kuat. Jadi di sini ada tabel persamaan perbedaan teman-teman. Jadi persamaannya adalah itu yang di kiri dan perbedaan itu adalah di kanan. Persamaannya terlebih dahulu adalah pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengolahan data secara SPSS, analisis data dengan rumus statistik, dan mengintegrasikannya. Perbedaannya di sini adalah teori yang digunakan adalah teori advertising value dan teori respons konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pernyataan tertutup. Kajian terdahulu kedua adalah dari Wangi Pradana Pandu Bilian Afghani, Muhammad Ramdhani, dan Flori Mardiani Lubis. Di sini adalah pengaruh iklan JDID di YouTube terhadap minat untuk menggunakan aplikasi dari jurnal JITIK. Oke, tahun 2021 teman-teman. Nah, di sini ada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara penggunaan iklan YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi JDID di mana variabel yang digunakan meliputi intensitas, isi pesan, dan daya tarik. Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Populasi yang tujuh adalah karyawan Departemen HR Operations Perum Peruri Karawang dengan jumlah 63 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas, isi pesan, dan daya tarik iklan YouTube secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi JDID dengan jumlah pengaruh sebesar 67,1%. Setelah dilakukan pengujian secara koefisien determinasi parsial, diperoleh pengaruh dari intensitas sebesar 14,1%, isi pesan sebesar 6,6%, dan daya tarik sebesar 36,4%. Ini adalah kajiannya, tadi teman-teman ada persamaan perbedaan. Persamaannya yaitu penelitian membahas mengenai pengaruh iklan X terhadap minat konsumen Y, memiliki media yang sama yaitu YouTube. Selanjutnya adalah variabel yang perbedaannya variabel yang digunakan meliputi intensitas, isi pesan, dan daya tarik. Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda.
dan objek penelitiannya adalah JDID. Di sini ada kajian terdahulu lagi. Di sini ada Herdian Rizky Yunianto, Hani Sirini, yaitu judulnya pengaruh iklan terhadap minat beli pengguna YouTube dengan brand recognition sebagai variabel intervening dari esensi Jurnal Business Management volume 8. Media internet dapat digunakan untuk melakukan pemasaran, salah satunya adalah YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh iklan terhadap minat beli pada pengguna YouTube dengan menggunakan brand recognition sebagai variabel intervening. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 mahasiswa UKSW yang melihat iklan produk Nike di YouTube. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif signifikan terhadap brand recognition. Brand recognition berpengaruh pada signifikan terhadap minat beli, dan brand recognition tidak mampu berfungsi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara iklan dan minat beli. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah pada penelitian ini Hardian Rizky meneliti tentang iklan yang ditayangkan oleh YouTube, dan perbedaannya adalah studi ini menggunakan analisis jalur sebagai teknik analisisnya, sedangkan para peneliti telah menggunakan analisis regresi linear. Objek penelitian pada penelitian ini adalah segala jenis iklan yang tampil di YouTube. Ranu Burhanuddin, pengaruh iklan Traveloka di televisi terhadap minat beli konsumen dari e-Proceeding of Management. Nah, di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana iklan Traveloka pada calon konsumen Traveloka Indonesia. Mengetahui bagaimana minat beli calon konsumen Traveloka Indonesia pada jasa Traveloka, dan mengetahui seberapa besar pengaruh iklan yang dilakukan Traveloka melalui media televisi terhadap minat pembelian calon konsumen Traveloka di Indonesia. Jadi ada 3 ya teman-teman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan tipe analisis yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini melibatkan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dapat meneliti ini adalah iklan Traveloka di televisi dan variabel dependen minat beli. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, korelasi, dan regresi dengan sederhana. Selanjutnya adalah penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada 400 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan convenience sampling, dan analisis data diolah menggunakan software SPSS versi 23 for Windows. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tanggapan responden terhadap iklan Traveloka di televisi memiliki persentase total yang tinggi sebesar 77,7,3% dan persentase keseluruhan minat beli sebesar 83,19%. Hasil keseluruhan mendukung bahwa iklan Traveloka di televisi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Di sini ada persamaan perbedaan teman-teman. Persamaannya metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan tipe analisis yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian membahas mengenai pengaruh iklan X terhadap minat konsumen, jadi sama. Penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian yang berbeda dengan penelitian kami, yaitu cuma satu. Objek penelitian pada penelitian ini adalah iklan Traveloka dan media yang diteliti adalah televisi. Nomor 5 di sini adalah Ratna Sari. Pengaruh tayangan iklan Royco di televisi terhadap minat beli ibu-ibu rumah tangga RT 02 Kelurahan Teluk Lerong, Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Itu dari e-Jurnal Ilmu Komunikasi tahun 2014. Di sini ada artikel ini berisi tentang pengaruh tayangan iklan Royco di televisi terhadap minat beli ibu-ibu rumah tangga RT 02 Kelurahan Teluk Lerong, Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei eksplanatif yang bersifat asosiatif, yang menjelaskan hubungan antara pengaruh iklan Royco di televisi dan minat beli ibu-ibu rumah tangga. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan dengan melakukan kegiatan survei menggunakan angket dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini ibu-ibu rumah tangga RT 02, Kelurahan Teluk Lerong, Ulu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan hasil-hasil korelasi sebesar 0,685 dan sumbangan efektif sebesar 47%. Minat beli ibu-ibu rumah tangga dipengaruhi oleh iklan Royco di televisi sebesar 47%, dan sisanya sebesar 53% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaannya. Yang pertama, persamaan, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei eksplanatif yang bersifat asosiatif, dan perbedaannya objek penelitian adalah iklan Royco dan menggunakan yang media televisi. Yang keenam yaitu Hana Arnianti, Gina Khonirsa, Hafiz Arzaki, M. Gulis, Herlina. Mohon maaf, saya isi minum dulu. Ya, di sini adalah pengaruh iklan YouTube terhadap minat beli Vivo smartphone.
Survei pada mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, Karawang, jurusan Manajemen angkatan 2016, 2017, dan 2015. Ini jurnal komunikasi. Perkembangan aplikasi media terus menyempurnakan cara mengiklan suatu organisasi atau perusahaan. Cara beriklan sangat berpengaruh terhadap strategi perusahaan dalam memilih media yang digunakan untuk melakukan komunikasi pemasaran maupun promosi. Iklan elektronik diantaranya berupa iklan radio, iklan televisi, iklan film, iklan media, internet, dan sebagainya. Sarana media yang digunakan pengguna internet Indonesia adalah media televisi dan YouTube. Jenis iklan pada video YouTube yaitu iklan stream video dan video iklan. Vivo merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan jasa YouTube sebagai sarana iklan atau promosi. Huawei, Oppo, dan Vivo sama-sama mengalami kenaikan penjualan global yang relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kuantiti penjualan yang paling rendah dari berbagai smartphone Cina yaitu Vivo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh iklan YouTube terhadap minat beli Vivo smartphone. Penelitian ini menggunakan regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh dari variabel iklan YouTube terhadap minat beli. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada 212 responden, di mana variabel iklan YouTube mempengaruhi minat beli sebesar 59,9%, sedangkan sisanya 40,1% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian. Sini ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh dari variabel iklan YouTube terhadap minat beli. Selanjutnya adalah objek penelitian adalah iklan Vivo smartphone. Nomor 7 dari Febrida R. Octavianti R. Pengaruh terpahan iklan di media sosial YouTube terhadap persepsi konsumen. Di sini ada volume 4 prolognya. Iklan telah menjadi salah satu promosi yang penting, terutama untuk perusahaan yang mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Salah satu yang dapat dilakukan perusahaan dengan cara menggunakan terpahan iklan. Terpahan dapat dilakukan sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. Iklan yang muncul bertubi-tubi pada YouTube menimbulkan munculnya persepsi pada konsumen. Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengorganisasi, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran tentang kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpahan iklan di media sosial YouTube terhadap persepsi iklan. Metode survei adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan sebanyak 100 sampel responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh terpahan iklan di media sosial YouTube terhadap persepsi konsumen. Terpahan iklan memiliki pengaruh terhadap persepsi konsumen sebesar 34%. Sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Sini ada persamaan perbedaan. Persamaan adalah media yang digunakan pada penelitian ini adalah YouTube. Penelitian ini menyebarkan konsumen untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah perbedaannya yaitu penelitian membahas pengaruh iklan X terhadap persepsi. Objek penelitian adalah iklan tiket.com. Selanjutnya nomor 8 adalah Helisa Margahana, di mana analisis pengaruh iklan online terhadap minat beli. Ini ada jurnal riset manajemen, dan di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan online terhadap minat beli konsumen yang menggunakan media e-commerce di wilayah Akut Timur. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner sebanyak 100 responden dipilih secara acak. Regresi linear digunakan untuk menguji hipotesis pejantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan online tidak mempengaruhi minat beli. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen ini semakin cerdas dan memiliki preferensi yang luas untuk menentukan minat beli. Implikasi penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemasar untuk memperhatikan konten iklan online sehingga dapat mencari calon pembeli. Ini ada persamaan dan perbedaannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan penelitian membahas mengenai iklan X dan minat konsumen Y. Iklan yang diteliti adalah segala jenis iklan yang ada di media sosial. Media yang digunakan merupakan aplikasi e-commerce. Adelia Dinda, Donatella Rara, dan Irwansyah membahas tentang efektivitas iklan YouTube Traveloka terhadap keputusan pembelian. Dia. Traveloka merupakan platform pemesanan tiket online terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 15 juta pengunduh. Kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Traveloka salah satunya adalah dengan menayangkan iklan di YouTube. Iklan yang ditayangkan oleh Traveloka dapat dianalisis menggunakan model Epic dan AC Nielsen untuk mengetahui efektivitas iklan dalam mempengaruhi keputusan pembelian.
Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode non-probability sampling dengan kuota sampling untuk mengumpulkan data dengan sampel penelitian para karyawan yang bekerja dan berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini melibatkan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian, dan variabel independen, yaitu berupa empathy, persuasion, impact, dan communication. Penelitian ini melibatkan 120 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap variabel epic efektif terhadap keputusan pembelian dan hasil epic rate sebesar 3,89. Sini ada persamaan perbedaan, yaitu persamaannya adalah membahas mengenai pengaruh iklan terhadap minat konsumen. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode non-probability sampling dengan kota sampling menggunakan data, menggunakan model EPIC oleh AC dan Nielsen. Selanjutnya di sini ada kajian terdahulu dari Edo Pramadi yang terakhir, yaitu pengaruh iklan Gojek pada konten YouTube terhadap minat pengguna aplikasi Gojek oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Kemunculan perusahaan Gojek dan iklannya di stasiun televisi menjadi salah satu perusahaan yang berkembang pesat di Indonesia mengalahkan 37 perusahaan lainnya. Keberhasilan Gojek Keberhasilan Gojek tersebut tidak terlepas dari peran iklan sebagai pemicu minat konsumen untuk menggunakan Gojek sebagai sarana transportasi nomor satu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan Gojek di televisi terhadap minat konsumen untuk mengetahui Gojek sebagai sarana transportasi di Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu persuasive sampling, pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan menggunakan metode standar, yaitu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkaan iklan Gojek di televisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat konsumen untuk menggunakan Gojek sebagai sarana transportasi di Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru dengan hasil uji T hitung 9,920 lebih besar daripada T tabel 1,984. Terpaan iklan Gojek di televisi memiliki pengaruh sebesar 50,4% terhadap minat konsumen untuk menggunakan Gojek sebagai sarana transportasi di Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru. Ini ada persamaan perbedaannya, yaitu persamaannya memiliki media yang sama dan metode penelitian yang sama. Yang perbedaannya itu ada objek penelitian pada penelitian ini adalah iklan Gojek, terus mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang merupakan populasi daripada penelitian. Oke, di sini teman-teman ada model penelitiannya yang X itu adalah iklan dan Y itu adalah minat. Selanjutnya adalah variabel X, variabel yang memiliki pengaruh atau bertindak sebagai katalis untuk perubahan variabel dependen dikenal sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, iklan adalah variabel independen. Pengaruhnya dapat dinilai dengan menggunakan serangkaian kriteria mencakup informativeness, credibility, entertainment, dan irritation. Untuk variabel Y, dalam penelitian ini variabel dependen diidentifikasikan sebagai minat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel independen. Minat dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain attention, interest, desire, decision, dan action. Hipotesis dalam konteks penelitian adalah proposisi sementara yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi. Ini adalah pernyataan tentatif yang membutuhkan pengujian empiris untuk mengonfirmasi atau menyangkal validitasnya. Berikut ini adalah hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat konsumen Universitas Negeri Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai sarana jasa sewa mobil online. HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat konsumen Universitas Negeri Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai sarana sewa jasa mobil online. Metode penelitian di sini yang pertama ada paradigma penelitian, yaitu kajian ini menggunakan paradigma post-positivis seperti yang didefinisikan oleh Creswell dan penelitian Ardianto. Dalam paradigma post-positivis, sangat penting untuk mengartikulasikan pernyataan yang akurat dan relevan yang menjelaskan situasi tertentu atau menggambarkan hubungan antara isu-isu yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell, post-positivisme berkaitan dengan penentuan hasil atau efek dari suatu penelitian. Untuk tujuan ini, masalah yang diidentifikasikan dalam studi tertentu dibatasi dengan hati-hati dan kesimpulan ditarik dengan mengajukan pertanyaan yang ditarikan. Saya izin minum terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada jenis dan pendekatan penelitian.
Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan Trevo sebagai layanan sewa mobil online, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat diekstrapolasi. Konsekuensinya, kurang mementingkan kelengkapan data atau analisis dan lebih terfokus pada keluasan data sehingga data atau temuan penelitian dianggap mewakili seluruh populasi. Nah, di sini data dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif di mana peneliti menetapkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang sedang diteliti. Metode survei digunakan sebagai alat pengumpulan data, di mana kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya adalah populasi. Populasi mengacu pada keseluruhan objek atau fenomena yang sedang diselidiki. Entitas yang diperiksa dapat mencakup orang, organisasi, simbol verbal dan non-verbal, materi tertulis seperti surat kabar atau media audiovisual seperti radio dan televisi selain iklan, dan berbagai materi pelajaran lainnya. Populasi dari penelitian yang akan dilakukan adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Abdul Syukur, jumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022 berjumlah 5.177 mahasiswa. Hal ini sekaligus menentukan jumlah populasi keseluruhan, yakni sebanyak 5.177 mahasiswa. Sampel. Sampel di sisi lain merupakan bagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang dipelajari. Sampel merupakan subkategori atau komponen dari populasi. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan sampel, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berlaku untuk atau menunjukkan seluruh populasi penelitian. Untuk menyederhanakan tugas para peneliti, rumus Slovin biasanya digunakan untuk menetapkan ukuran sampel yang cukup besar dari populasi tertentu. Dengan asumsi ukuran populasi diketahui. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Di sini ada N, sedangkan N per 1 plus NE pangkat 2. Individu dalam populasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas tidak dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam sampel. Proses pendataan akan terus dilakukan hingga jumlah peserta yang dipersyaratkan di lapangan tercapai. Jumlah peserta yang dipersyaratkan sesuai dengan angka yang ditetapkan melalui penggunaan rumus Slovin di bawah ini. Ini ada rumusnya dan hasilnya adalah 98,10 dibagi menjadi 99 responden. Berdasarkan pengolahan tersebut di atas, telah ditemukan bahwa jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikenal dengan purposive sampling. Pendekatan ini melibatkan pemilihan individu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang bertambahan berkaitan dengan mahasiswa angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta yang telah memanfaatkan Trevo sebagai layanan sewa mobil online atau telah terpapar iklan Trevo di YouTube. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu saya mengumpulkan data dari peneliti mengumpulkan data dari kuesioner yaitu angket. Di sini kuesioner mengacu pada katalog pertanyaan yang memerlukan tanggapan dari peserta survei, biasanya disebut sebagai responden. Kuesioner ini dapat disebarkan melalui pos atau sebagai alternatif peneliti dapat mengunjungi responden secara langsung untuk mengolah kuesioner. Survei adalah teknik penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat utama untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari populasi tertentu melalui penggunaan kuesioner. Dalam survei, proses pengumpulan dan analisis data terstruktur secara metodis dan komprehensif, mengandalkan kuesioner sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi dari populasi tertentu. Kuesioner pilihan peneliti adalah kuesioner terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas tanpa pemberian alternatif jawaban oleh peneliti. Selanjutnya adalah dokumentasi. Jadi penulis studi ini telah mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk catatan dan dokumentasi yang terakhir diperoleh melalui dokumen dan atau arsip. Dokumen adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengambil data sejarah, meliputi surat, catatan harian, laporan, serta bahan fotografi seperti CD, hard disk, dan film. Dalam penyelidikan khusus ini, dokumentasi berupa data mengenai atribut umum tempat penelitian diperoleh dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sedangkan dokumentasi fotografi diperoleh selama proses penelitian yang dilakukan di lembaga tersebut. Uji validitas, teman-teman, di sini ada uji validitas data. Uji validitas berfungsi sebagai penilaian terhadap ketelitian dan ketepatan suatu instrumen dalam hal mengukur variabel-variabel yang diinginkan. Uji validitas diperoleh melalui korelasi antara skor masing-masing indikator dengan skor total indikator variabel. Selanjutnya, temuan korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 0,30, di mana pengukuran dianggap valid jika nilai korelasi melebihi ambang batas tersebut.
Uji reliabilitas data bertujuan untuk menilai konsistensi alat ukur, apakah data dapat dikatakan andal dan dapat diandalkan, terutama bila dilakukan pengukuran berulang. Untuk tujuan ini, teknik Alpha-Cronbach digunakan untuk mengevaluasi koefisiensi reliabilitas atau alpha instrument dengan skor 0,60 atau lebih tinggi berfungsi sebagai ambang batas yang dapat diterima untuk menentukan reliabilitas instrumen. Teknik analisis data. Menurut Sugiono, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif melibatkan penerapan alat statistik. Dalam penelitian ini, proses analisis data akan memerlukan penggunaan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mengabarkan atau meringkas data yang dikumpulkan tanpa maksud membuat generalisasi atau materi kesimpulan yang pasti. Analisis data akan melibatkan analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam nilai numerik dan akan mengandalkan metode perhitungan standar yang difasilitasi oleh aplikasi perangkat lunak Statistical Package Social Science atau SPSS versi 24. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk meneliti hubungan linear antara suatu variabel independen X dan variabel independen Y. Alat analisis ini digunakan untuk memastikan arah hubungan antara variabel independen dan dependen, yaitu apakah positif atau negatif, dan untuk menambahkan nilai variabel dependen dengan variasi variabel independen. Biasanya, data yang digunakan dalam analisis ini adalah skala interval atau rasio. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Rumus regresi linear sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan A plus BX. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Variabel yang diramalkan, X itu variabel yang diketahui, A itu besaran nilai Y. Pada saat nilai X sama dengan 0, B itu besaran perubahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah sekali lagi, hipotesis adalah jawaban sementara untuk masalah penelitian. Ini adalah pernyataan tentatif atau proposisi tunduk pada pengujian dan verifikasi, dan kebenaran atau validitasnya belum ditetapkan. Pada intinya, hipotesis adalah pendapat yang tidak pasti yang berfungsi sebagai penggambaran atau asumsi awal yang memerlukan penyelidikan empiris untuk memvalidasi atau membatalkan klaimnya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu HA terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat konsumen mahasiswa di Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai sarana sewa jasa mobil online, dan HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji T-hitung dan koefisien determinasi. Uji T-hitung. Metode statistik ini digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, yang menunjukkan apakah variabel tersebut pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Kriteria pengujian di sini adalah A. Jika nilai T lebih besar sama dengan T, tabel atau P-value kurang dari A, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai T lebih kurang sama dengan tabel atau P-value lebih besar daripada A, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan kata lain, variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sebelumnya saya izin minum terlebih dahulu, teman-teman. Koefisien determinasi. Seperti yang dijelaskan oleh Santoso dan Asyari, koefisien determinasi atau R2 merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara beberapa variabel. Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan atau variasi dalam satu variabel dan dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi dalam variabel lainnya. Koefisien ini dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi. Diperlukan untuk memprediksi variasi dan dalam variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diberikan sebagai berikut. Di sini ada nilai korelasinya, di sini ada keterangannya. 0 itu berarti tidak berpengaruh, 0,00 sampai 0,199 memiliki pengaruh sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 pengaruhnya rendah, 0,4 0,599 pengaruhnya sedang, 0,6 0,799 pengaruhnya kuat, dan 0,8 sampai 1 pengaruhnya sangat kuat. Definisi konsep dan operasional variabel. Dalam ranah ilmu sosial, sebuah konsep adalah penggambaran yang tepat dari fenomena sasaran yang teliti. Diungkapkan melalui istilah dan definisi untuk menggambarkan peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian pertama. Untuk memenuhi standar keilmuan, suatu konsep harus memberikan kriteria yang pas dalam memperjelas variabel meneliti.
Seperti yang didefinisikan oleh Sugiono, operational variables mengacu pada setiap elemen dalam bentuk apapun yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk diselidiki guna mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan. Untuk memastikan ketepatan dan kekritisan karya tulis ini, penulis bermaksud untuk memberikan definisi konsep operasional yang eksplisit dan tepat, yang dapat diterapkan di lapangan melalui metodologi yang diterapkan dalam berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa depan. Konsep of operational variable seperti ini diterapkan pada penelitian ini, digambarkan di bawah ini. Oke, untuk bagian terakhir adalah operasionalisasi konsep. Dan di sini sudah ada yang pertama adalah variabelnya iklan. Untuk indikatornya adalah informativeness. Dimensi yang dikenakan ada 4. Habis itu skalanya yang digunakan adalah ordinal. Nah, untuk yang kedua ada credibility. Ini ada 4 dimensi dan skalanya juga ordinal. Ini masih masuk ke dalam variabel iklan. Ini juga masih masuk ke dalam variabel iklan, entertainment. Iklan yang ditampilkan berhasil menarik, ya itu semua udah ada, jadi ada 3 kurang lebih seperti itu dengan skala ordinal. Untuk irritationnya juga ada 2, untuk dimensinya dan skala ordinal adalah ordinal. Dan ini untuk minat teman-teman bisa dilihat di sini ada 2. Selanjutnya ada interest, di sini juga ada 2, skala ordinal, desire, sama decision dan action. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk daftar pusakanya teman-teman. Baik, terima kasih telah mengikuti presentasi MPK kuantitatif miniskripsi dari Gunung Mahameru atau saya sendiri. Presentasinya saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.